Lanjut chapter 11 dengan judul Bond, bukan James Bond ya ini ya. Lanjut, panel dimulai dari kantor divisi 1 di mana Ikuo dan Hibino disetrap karena melakukan investigasi sendiri tanpa memberitahu terlebih dahulu divisi 1. Sehingga membuat Jinguji Munechika, seorang komisioner divisi 1, murka tetapi sambil ngudut ya. Saat Jinguji hendak mengambil lagi batang rokoknya, tangannya digenggam oleh ketua Mishima yang tiba-tiba datang. Seketika membuat Jinguji kaget dan terlihat ketakutan. Tak hanya itu, komisioner Washio yang tak jauh dari sana juga mengatakan bahwa semua yang dilakukan Hibino dan Ikuo merupakan hal yang baik. Ia melanjutkan pergerakan mereka harus seperti wartawan yang lapar akan informasi di luar gedung. Kemungkinan, para wartawan akan memilih headline dengan judul pembunuhan kejam yang menyasar orang-orang tidak berdaya secara sosial tertangkap basah. Dan melalui kerjasama kantor Polsat dan Divisi 1 Polisi Shinjuku, kasusnya terpecahkan dengan cepat. Tetapi Ikuo menyelak perkataan Washio dengan berkata Hibino lah yang menangkap pelaku itu, bukan polisi Divisi 1 ataupun pusat. Hibino pun lantas menyelak juga perkataan Ikuo sambil bilang bahwa ia baik-baik saja. Ini tipikal jawaban woman banget ya, nggak apa-apa. Washio beranjak dari tempat duduknya dan menjelaskan maksud dari perkataannya agar tidak terjadi salah paham. Washio juga mengatakan meskipun mereka tidak patuh dengan arahan tim, mereka patut bersyukur bahwa tindakan mereka tidak mendapatkan tuntutan. Washio juga menambahkan bahwa Hibino haruslah berhati-hati dalam bertindak agar tidak mencemarkan nama baik sang ayah. Hibino pun terdiam. Ketika Washio pergi meninggalkan mereka, Ikuo menanyakan tentang laporan mereka sebelumnya. Washio menjawab bahwa mempercayai perkataan pelaku adalah sebuah kesalahan yang mengancam reputasi dari polisi itu sendiri. Ikuo pun menjelaskan bahwa Morizaki hanya membunuh satu orang terakhir, bukan keseluruhan. Sayangnya, ucapan Ikuo diacuhkan oleh Washio yang pergi. Dari belakang, Chono datang dengan bilang bahwa ia yang bertanggung jawab atas setiap pernyataan Morizaki. Chono pun menyuruh Ikuo dan Hibino untuk pergi karena kehadiran mereka sedikit mengganggu reputasi dari Divisi 1. Pindah ke sebuah taman di mana Ikuo masih memikirkan perkataan dari Morizaki dan mencoba mengidentifikasi petunjuk dari foto dan barang bukti yang sempat Ikuo geledah. Ia mencoba menganalisa terkait mengapa waktu dan situasi yang berbeda, tetapi menargetkan korban yang sama serta motif dari sang pelaku yang sebenarnya. Saat Ikuo berpikir, tiba-tiba muncul anjing liar yang pipis di bawahnya, sehingga mengotori pakaian Ikuo. Ikuo pun kaget dan kesal dengan anjing itu, hingga ia mau memukulnya. Tetapi tindakan Ikuo itu dihentikan oleh seorang tunawisma yang pernah diselamatkan Ikuo tempo kemarin. Ia pun berpindah ke sebuah ruangan yang terbaca sebagai kantor agensi detektif bernama Shimamoto, di mana Shimamoto sudah terbujur kaku di meja kerjanya. Dan di hadapannya ada Tatsuya yang juga sedang berdiri menghadapnya. Tatsuya heran dengan apa yang terjadi. Di saat usaha Tatsuya mencari informasi tentang tragedi 15 tahun yang lalu, ia selalu buntu oleh pihak yang tidak ia ketahui. Kan, Shimamoto pun yang Tatsuya sangka akan sulit untuk membungkam bahkan membunuhnya, di luar dugaan berhasil dilakukan. Padahal, Shimamoto ini adalah bekas Yakuza yang sudah menjadi detektif swasta. Dengan menyembunyikan jari palsu pada kelingkingnya sebagai cara ia tak dikenali sebagai seorang Yakuza. By the way, Yakuza ini mempunyai ciri memotong jari sebagai penebusan dosa atau permintaan maaf yang mereka lakukan di masa lalu. Tatsuya pun menemukan jari palsu kepunyaan Shimamoto yang berbentuk sedikit kayak flash disk ya, dan mengambilnya. Ia pun bertekad untuk membalaskan dendam Shimamoto kepada yang membunuhnya. Kembali ke sebuah taman Shinjuku ya, yang pasti. Ikuo memberikan minuman kaleng kepada tunawisma itu. Dan sang tunawisma juga meminta maaf atas tindakan anjing dan dirinya kepada Ikuo kemarin. Hal itu dilakukannya karena ia memiliki kehidupan yang menyedihkan.
Ikuo berpikir apakah tunawisma itu memiliki rekam jejak kejahatan di masa lalu. Sang tunawisma melanjutkan bicaranya bahwa ia membuang semua hidupnya dan menjadi seorang tunawisma hampir 6 bulan lamanya dan tinggal di Taman Shinjuku ini. Ia justru merasa sangat bahagia meninggalkan semuanya. Sang tunawisma itu pun kembali meminta maaf kepada Ikuo sambil menyuruh sang anjing untuk duduk. Di dalam hati, Ikuo lantas menilai sang tunawisma itu menjalani hidup dengan bahagia. Meskipun ia terlihat miskin, sang tunawisma itu berhasil merupakan masa lalunya. Berbeda dengan nasib Ikuo dan Tatsuya, yang seperti dikutuk dalam takdirnya untuk mengingat terus masa lalu dari mereka. Sehingga Ikuo menilai sang tunawisma ini terlihat sebagai orang yang baik. Saat Ikuo bengong, tiba-tiba seseorang muncul di belakang Ikuo tanpa ia sadari, sehingga membuat si tunawisma itu ketakutan. Sang pria misterius itu pun spontan mengkokang sebuah pistol sembari berbahasa basi yang membuat Ikuo kaget. Dan kembali, chapter ini pun bersambung. Dan sepertinya kita bisa memahami ya maksud dari judul Bond ini. Posenya kayak James Bond coy. Set dah.